Hai semuanya, selamat datang di channel ID Gunanda Sales Suzuki Ciputat melayani pembelian mobil area Jabodetabek, teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya. Oke teman-teman, pada video kali ini Edi akan buatkan video tentang si Suzuki XL7 ya. Keunggulan-keunggulan dari si Suzuki XL7 yang keunggulan ini yang dipertimbangkan oleh konsumen-konsumen Edi untuk membeli si Suzuki XL7 yang tipe Alpha, Beta, dan Zeta ya. Seperti apa videonya? Simak terus video ini berikut ini. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, pertama yang dipertimbangkan oleh konsumen-konsumen Edi saat membeli Suzuki XL7 ini ya, sebenarnya customer Edi ini adalah customer yang sudah punya R3 sebelumnya, yang R3 model lama, tapi dia mau upgrade si Suzuki XL7. Nah, aku bertanya kenapa nggak R3 lagi, aku bilang gitu kan. Nah, dia mengatakan seperti ini, Mas, si Suzuki XL7 ini modelnya lebih keren ya, lebih fresh, lebih terbaru dibanding dengan R3 ya. Karena memang kalau kita lihat modelnya si XL7 ini memang lebih fresh, lebih modelnya itu lebih ngotak-ngotak, lebih familiar, lebih oke lah ya, lebih gampang diterima oleh masyarakat ataupun pecinta Suzuki ya. Terus selanjutnya si Suzuki XL7 ini dia itu kenyamanannya sama dengan Suzuki All New R3 Suzuki Sport, R3 GX dan R3 GL ya. Kenyamanannya dia ini dari segi suspensi, terus getaran di dalam kabin semuanya, terus kursi jok kita duduk itu nyaman segala macam, itu yang dibikin pertimbangan oleh konsumen Edi kenapa bisa beli mobil si Suzuki XL7. Dan ditarikannya dia itu powernya lebih powerful, lebih oke ya, lebih nancep, lebih jos pastinya. Kenapa? Itulah alasannya mereka mengambil si Suzuki All XL7 ini ya, berpaling dari R3 ke XL7. Terus di sini dia harganya pun value for money, teman-teman. Harganya terjangkau. Kita ambil contoh di kompetitor. Harga kompetitor yang SUV gitu yang kayak gini modelnya itu di atasnya dia ya. Jadi harga ini paling terjangkau, value for money ya. Dari segi harga terus diskon gitu ya. Diskonnya dia ini gede banget, teman-teman, sampai 17 juta ya. Kompetitor nggak mungkin sampai segini ya, sampai 17 juta. Bahkan di akhir-akhir tahun sebelumnya, tahun 2020 ini pernah sempat nyampe 25 juta ya. Tapi karena ini PPNBM diskonnya 17 juta. Ini sangat terjangkau sekali. Dengan yang XL7 Alpha itu harganya sekitar 251, yang manual, yang matic itu 261. Sangat-sangat terjangkau dengan potongan diskon lagi. Jadi sekitar 230-an ya. 230-an itu kalau di kompetitor itu dapat hanya yang tipe paling rendah. Tapi di Suzuki XL7 itu dapat tipe paling tinggi, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya pertimbangan konsumen, alasan-alasan mereka membelinya itu adalah ground clearance-nya nih, teman-teman. Ground clearance-nya ini si Suzuki XL7 ya, dia itu sekarang kan di angka 200 ya, dibanding dengan R3 yang 180, otomatis kalau lebih tinggi konsumen-konsumen itu lebih suka ya dengan ground clearance yang lebih tinggi seperti ini ya. Jadi kelihatan lebih gagah. Namanya juga mobil kalau lebih tinggi lebih bagus ya, lebih oke, lebih gahar gitu ya, lebih keren pastinya. Dengan lebih tingginya juga ground clearance-nya, dia juga nggak takut menerjang berbagai lubang, berbagai jalanan yang super banyak terjal gitu ya. Dia nggak takut karena ground clearance lebih tinggi ya. Oke, selanjutnya alasan konsumen membeli mobil Suzuki XL7 ini adalah fiturnya, teman-teman ya. Fitur si Suzuki XL7 ini fitur paling banyak di kelasnya, ataupun kompetitornya itu nggak punya fitur seperti yang ini nih. Fitur Smart E-Mirror. Fitur Smart E-Mirror ini hanya dimiliki oleh Suzuki XL7, teman-teman ya. Di kompetitor mereka nggak memiliki fitur yang seperti ini, teman-teman ya. Jadi fitur ini hanya ada di XL7 yang tipe Alpha. Kompetitor nggak punya fitur yang seperti ini. Terus di sisi bagian AC-nya, AC Suzuki XL7 ini juga sudah auto climate ya.
Kalau udah ada auto climate dibanding dengan kompetitornya yang masih ada yang putar-putar ya. Nah, si Suzuki XL7 ini fiturnya lebih bagus ya. Terus si Suzuki XL7 ini pun pertimbangan orang kenapa membeli mobil ini ya. Karena memang dari segi visibilitas segala macam ini lebih oke dibanding yang lain ya. Tarikannya juga lebih oke karena memang dia lebih enggak terlalu besar dibanding kompetitor yang sangat bongsor ya. Dengan 1.500 mereka itu agak berat nariknya, tapi si Suzuki XL7 dia simple ramping ya. Kalau ibaratnya itu ini dia C-spec, jadi C-spec dan dia kuat nanjak, kuat berakselerasi segala macam, dan dia juga dia lumayan irit dengan tenaganya yang lumayan kuat. Bahan bakarnya pun dia irit banget teman-teman ya. Oke, selain tadi fitur yang di depan ya, pertimbangan ataupun alasan konsumen membeli mobil Suzuki XL7 ini adalah kabinnya itu sangat lega sekali teman-teman ya. Jadi di dalam mobil ini kita lega banget. Di sini buat bertiga orang itu nggak sempit ya. Dibanding dengan yang kompetitor seperti yang logo-logo yang banyak ininya ya, diminati orang itu di dalamnya sangat sempit, tinggi tapi sempit. Tapi si Suzuki XL7 ini di dalam itu kelihatan lega sekali ya. Apalagi di sini kan dia warna hitam, harusnya itu nggak kelihatan lebih lega ya. Dia harusnya kalau warna beige itu baru kelihatan lega. Tapi si Suzuki XL7 ini dalam kabin itu sangat lega sekali. Terus ditambah lagi ada armrest di sini teman-teman. Ada armrestnya di sini ya. Jadi kita duduk nyantai segala macam, ngelihat depan itu lega banget, dan belakang space-nya juga masih banyak lebih sekali teman-teman ya. Jadi pertimbangan tadi kesimpulannya konsumen memilih si Suzuki XL7 ini adalah karena kabinnya yang sangat lega, yang membuat si konsumen-konsumen brand lain ataupun kompetitor beralih ke Suzuki XL7 ya. Banyak sekali ya customer ID yang sebelumnya itu menggunakan merek sebelah ya, langsung beralih hati ataupun pindah ke lain hati ke Suzuki XL7 karena pertimbangan ataupun alasan kelegaan kabin dan kenyamanan pada mobil dan berbagai fitur yang dimiliki XL7 yang tidak dimiliki oleh brand lain. Oke, alasan selanjutnya customer ID membeli mobil Suzuki XL7 ini adalah di bagian bagasinya teman-teman ya. Bagasi Suzuki XL7 ini ya, kalau kita rebahin ini joknya, ini dia space-nya masih banyak sekali ya. Space-nya masih banyak sekali. Nih, dia space-nya masih banyak sekali dan selain itu, dia juga masih bisa laci penyimpanan di bawah sini ya. Selain kita menyimpan di atas sini, kita juga bisa menyimpan di bawah sini ya, ataupun kita untuk penyimpanan tersembunyi di bawah sini ya. Jadi bisa muat banyak bawaan ataupun barang-barang yang ingin teman-teman bawa ke mana saja ya. Terus untuk penyimpanan dongkraknya dia rapih teman-teman. Dia tuh menyimpannya ada di sini ya. Dia itu ada tempatnya dengan sendirinya, jadi tidak ditumpuk-tumpuk, ditimpa dengan dongkrak, kunci roda segala macam ya. Jadi dia itu ada tempatnya rapih seperti ini. Jadi memang udah didesain seperti ini supaya customer Suzuki itu dengan nyaman mengambil dongkrak, mengambil kunci roda, derek dan putaran dongkrak dengan rapih dan bisa dikembalikan ataupun tidak tertinggal-tinggal ya. Biasanya kalau tidak ada tempatnya gitu teman-teman, kadang customer ataupun pemilik mobil itu meninggalkan di rumah ya. Kan ada seperti ini, ada tempatnya, ada rumahnya. Customer Suzuki tidak lagi perlu meninggalkan ataupun lupa membawa dongkrak ataupun kunci roda karena dia udah ada tempatnya tersendiri ya. Jadi tidak makan space dan lain-lain. Selain itu si Suzuki XL7 ini juga bisa rebah ya. Jadi 50-50 teman-teman ya. Dibanding dengan kompetitor itu ngelipat ke depan segala macam ya. Jadi di tengah itu masih ada space. Kalau ini kita bisa rata seperti ini 50 ya, 50-50. Jadi kita tinggal nambahin kasur, kita tinggal tiduran nyantai di dalam mobil Suzuki XL7 teman-teman. Bukan hanya Suzuki XL7, si R3 pun bisa seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah tadi alasan konsumen membeli mobil Suzuki XL7 ya. Beberapa alasan-alasan tadi yang membuat customer itu beralih ataupun membeli si Suzuki XL7 ini. Dan aku lihat di bulan Agustus kemarin itu penjualan sangat-sangat drastis menaik sekali ya. Karena memang pertimbangan yang tadi aku sebutin di video sebelumnya. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Semoga-moga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan mungkin teman-teman berminat membeli mobil Suzuki XL7-nya bisa langsung kontak Edi di nomor di bawah ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.